Nah, berbicara tentang kesehatan, kunci awal kesehatan itu bermula dari pencernaan. Kenapa sih harus dimulai dari pencernaan? Karena imunitas tubuh, kesehatan tubuh itu bersumber dari makanan. Mau sebagus apapun makanan, kalau pencernaannya itu tidak sehat, nutrisi tidak akan terserap dengan baik. Makanya nanti kita bahas pertama adalah saluran pencernaan. Lantas apa sih bedanya saluran pencernaan antara anjing, kucing, dan manusia? Di sini kita komparasikan kenapa anjing dengan kucing, karena biasanya kadang ada beberapa orang yang masih memberikan makanan anjing untuk kucing. Padahal berbeda. Bedanya di mana? Nah, di sini kita ada lihat secara umum, kita bandingkan juga dengan tubuhnya manusia. Ternyata kalau dari proporsi ukuran saluran pencernaan atau bobot badan, saluran pencernaan anjing kucing itu hanya sekitar 2,7 sampai 7% dari ukuran badannya. Manusia sampai 10%. Artinya apa? Saluran pencernaannya anjing kucing itu pendek. Apalagi kucing, dia proporsinya hanya maksimal sampai 3% dari ukuran badan. Yang terjadi apa? Ketika ada gangguan pencernaan, makanan cepat keluar. Makanya kenapa kalau kucing sakit, bobot badan cepat nyusut. Kenapa kucing diare, bobot badan cepat nyusut? Karena ukuran pencernaannya itu jauh lebih pendek. Ketika dia ada gangguan pencernaan, makanan belum sempat kecerna, dia sudah keluar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata sensor rasa pada lidah kucing itu jauh lebih sedikit dibanding anjing bahkan manusia. Hal ini menyebabkan kucing tidak sensitif terhadap rasa. Bahkan rasa-rasa yang manis pun dia tidak bisa membedakan dengan baik. Dampaknya apa? Ketika ada makanan yang terlalu manis, kadar glukosanya tinggi, dia tetap makan. Efeknya apa? Kucing gampang terkena diabetes dibanding anjing atau hewan lain. Dari berbagai literatur, hampir 80% kasus diabetes pada kucing disebabkan karena makanan. Dan seringkali terjadi di usia kurang dari 2 tahun. Namun pada anjing, kasus diabetes tertinggi disebabkan karena kerusakan organ, karena pankreasnya, sehingga produksi insulinnya dia rendah. Artinya apa? Di sini ada hubungan bahwa ketika lidah kucing punya sensor rasa yang lebih sedikit, dia tidak bisa membedakan makanan dengan baik. Sehingga dia tidak bisa membedakan makanan yang tinggi karbohidrat sama rendah karbohidrat. Efeknya apa? Makanan banyak karbohidrat, gula termakan lebih banyak, gampang terkena diabetes. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang seputar nutrisi. Terus yang selanjutnya, daya penciuman. Daya penciuman anjing itu lebih luas area jangkauannya. Makanya kenapa kalau yang berhubungan dengan melacak sesuatu lebih dominan yang dipakai adalah anjing, karena hidungnya lebih sensitif. Dan yang perlu diperhatikan, ternyata ketika terjadi sumbatan pada hidung atau kucing flu, kecenderungannya kucing akan menolak makanan. Makanya kenapa biasanya kucing kelihatannya sehat, aktif, tapi dia lagi bersin-bersin, lagi produksi ingus, nafsu makannya turun, karena dia tidak bisa mencium makanan. Reaksinya apa? Menolak makanan. Kita suguhi nggak dimakan sama dia, karena dia tidak mencium aroma makanannya. Beda ketika si kucing ini nggak mau makan, biasanya kalau sama dokter itu makanannya ditempelin di langit-langit mulut, makanan basah. Dia mencoba rasanya baru dimakan. Makanya penting ketika kita punya kucing harus kita pastikan bahwa hidungnya tidak tersumbat. Bagaimana jika ternyata dia flu, kucingnya memproduksi lebih banyak ingus? Cara membersihkannya bagaimana? Kita pancing untuk bersin. Caranya bagaimana? Paling mudah kalau saya biasanya tipsnya pakai ini, tisu kering. Saya gulung ujungnya, saya gelitikin di hidungnya. Nanti dia akan bersin.
Ketika bersin, ingus keluar langsung kita bersihkan, hidungnya plong. Itu membantu hidungnya lebih sensitif sehingga ketika ada makanan dia bisa mencium makanan. Lanjut.